Selamat datang ke BDT Channel bersama saya BDT, host Anda, berasal daripada Ranau, Sabah, sebuah negeri di Malaysia. Malam ini saya akan buat satu reaction video tentang Kopassus versus Malaysia GGK. Kopassus merupakan sebuah pasukan elit daripada Indonesia. Ianya ditubuhkan pada 1952. Manakala GGK pula, Grup Gerak Khas Malaysia, ditubuhkan pada 1965. Di antara kedua pasukan elit ini, manakah pasukan yang lebih menyerlah? BDT Channel akan buat satu reaction video tentang Kopassus versus GGK Malaysia. Di antara kedua pasukan ini, manakah yang lebih menyerlah? Video yang akan saya react ini merupakan sebuah video daripada Abbas Channel. Kepada kamu yang belum subscribe channel Abbas Channel, kamu boleh subscribe channel ini dan pastikan kamu subscribe BDT Channel. BDT Channel merupakan sebuah channel di mana mengkompilasikan pelbagai konten menarik, mulai daripada reaction video, fakta-fakta menarik, kisah-kisah seram, dan reaction video. Pastikan kamu subscribe BDT Channel agar kamu tidak ketinggalan konten-konten yang menarik daripada channel ini. Hidupkan tombol loceng agar kamu tidak ketinggalan konten-konten dari BDT Channel. Tanpa membuang masa, saya akan buat reaction tentang video ini dan kita akan sama-sama menonton video ini. Dalam kiraan 3, 2, 1. Berikut ini akan kami tampilkan review dari pasukan elit dua negara, yaitu Indonesia dengan Kopassusnya dan Malaysia dengan Grup Gerak Khasnya atau GGK. Menurut Anda, siapakah yang terbaik dari kedua pasukan elit tersebut? Kita mulai dari GGK atau ini merupakan sebuah pasukan komando khusus daripada Malaysia juga. Kok bukan komando khusus lah, dia komando dari Malaysia. Grup Gerak Khas atau GGK adalah resimen pasukan khusus Angkatan Darat Malaysia yang mengenakan baret hijau dengan emblem harimau dan mempunyai cepat dan cergas merupakan moto daripada gerak bertugas GGK. melakukan misi atau operasi khusus seperti peperangan langsung, sabotase, kontraterorisme, dan pengumpulan informasi intelijen. Pasukan ini juga ahli dalam pertempuran hutan. Mereka mampu menyusup dari darat, laut, dan udara. GGK dibentuk tahun 1965 sebagai akibat dari konfrontasi Indonesia-Malaysia. Saat itu mereka dilatih oleh British Royal Marines Commando. Personel Grup Gerak Khas diambil dari unit lain dalam Angkatan Darat Malaysia yang setidaknya sudah menjadi anggota selama 1 tahun dan mempunyai catatan yang baik. Pelatihan GGK. Pelatihan GGK. Setiap calon pasukan komando GGK akan disambut dengan tulisan di markas mereka di Camp Sungai Udang, Melaka. Datangmu tidak diundang, jika ragu harap pulang. Mereka akan mengikuti pelatihan untuk menjadi anggota pasukan GGK yang disebut dengan kursus. Dari apa yang saya dengar lah, memang latihan komando di Malaysia kan memang sangat keras toh. Tahap awal, para calon prajurit komando Malaysia akan menghadapi latihan dasar yang dinamakan pelatihan pemanas badan. Selama 5 minggu mereka akan digodok supaya menjadi prajurit yang tak kenal kasihan pada musuh. Di tahap awal mereka belajar menggunakan aneka senjata, bahan peledak, orientasi medan maupun meluncur dari tebing dan helikopter. Fisik mereka juga diforsir habis, lari lintas medan puluhan kilo dan cuma dapat waktu tidur 3 jam setiap hari. Kalau dia tahan memang nangis. Mak. Latihan selanjutnya adalah survival atau ikhtiar hidup. Semua pasukan GGK dituntut jago bertahan hidup di segala medan dengan perbekalan ala kadarnya. Prajurit Grup Gerak Khas harus hidup dari tumbuh-tumbuhan dan berburu di hutan untuk menyambung hidup mereka. Selama 3 minggu calon anggota Grup Gerak Khas terus bergerak ke target yang ditentukan. Mereka harus tidur di bivak alam dan hanya dibekali parang dan ini betul, saya pernah dengar nih. Ini saya pernah dengar. Selain di hutan, mereka juga berlatih survival di rawa. Dengan tubuh penuh lumpur, calon prajurit komando harus tetap bertempur dan menghindari ular serta binatang buas lainnya. Gila. Setelah menempuh latihan gunung, hutan dan rawa laut, tibalah pada saat paling mengerikan selama pendidikan komando GGK, yaitu pelatihan yang dinamakan SCPNF Passion atau ENE. Mula-mula para siswa komando melakukan serangan, setelah itu mereka harus meloloskan diri.
Para pelatih akan memburu mereka sampai dapat. Jika tertangkap, para siswa komando akan dihajar habis-habisan. Mereka diperlakukan seperti tawanan perang yang tertangkap, mulai dipukuli, disetruk, hingga aneka siksaan harus diterima tanpa menyerah atau membocorkan rahasia. Jika lolos pelatihan ini, barulah seorang prajurit layak menyandang brevet komando. Bila dorang lulus, baru dorang diberikan beret hijau. Dan bergelarlah mereka komando. Misi dan operasi yang dilakukan GGK. Oke, ini misi-misi yang dilakukan oleh GGK telah GGK atau melakukan Grup berbagai Gerak operasi Khas dan Malaysia. misi yang Oke. sukses di sepanjang sejarahnya, yaitu di awal-awal berdirinya, mereka diterjunkan untuk menumpas pemberontakan komunis di hutan-hutan Malaysia. GGK juga dikirim dalam berbagai misi di bawah bendera PBB, dan salah satu misi yang terkenal dan heroik dari GGK adalah ketika menyelamatkan Ranger Amerika yang terjebak dalam perang di Mogadishu, Somalia tahun 1993. Itu merupakan sekarang Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Kopassus adalah singkatan dari Komando Pasukan Khusus, yaitu suatu unit pasukan khusus TNI Angkatan Darat yang mengenakan baret merah dan mempunyai moto berani, benar dan berhasil. Kopassus juga mempunyai himne, lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Kopassus mempunyai beberapa tugas, diantaranya peperangan langsung, combat SAR, melakukan operasi intelijen khusus dan pengumpulan informasi intelijen, sabotase dan kontra terorisme. Kopassus dibentuk tahun 1952, di mana komandan pertamanya saat itu adalah Ijon Jandy yang merupakan mantan Kapten KNIL Belanda kelahiran Kanada. Kopassus terdiri dari beberapa unit, yaitu kalau 1 dan 2 Malaysia dari komando, British dia punya unit founder, dan intelijen, kalau 181 Indonesia Kopassus daripada yang merupakan Belanda satuan tadi. penanggulangan teror. Mereka di training di bawah. Pelatihan Ini latihan dari Kopassus. Selama pendidikan, calon prajurit Kopassus akan diberikan tahap-tahap pendidikan. Tahap pertama adalah pemusatan pelatihan di Pusat Pendidikan Pelatihan Khusus di Batu Jajar, Bandung. Di sini, calon prajurit komando dilatih keterampilan dasar seperti menembak, teknik dan taktik tempur, operasi raid, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat dan berbagai keterampilan lain. Dari segi senjata memang. Tahap kedua adalah tahap latihan hutan gunung yang diadakan di Citata, Bandung. Di tahap ini, para calon prajurit komando berlatih untuk menjadi pendaki GGK training di hutan biasa, kalau ini kena buang di gunung, di kawasan gunung. Mereka harus bisa hidup di hutan dengan makanan alami yang tersedia di hutan. Tahap latihan hutan gunung diakhiri dengan long march dari Situ Lembang ke Cilacap dengan membawa amunisi, tambang peluncur, senjata dan perlengkapan perorangan. Gila. Selanjutnya, calon prajurit komando berinfiltrasi melalui rawa laut. Di tahapan ini, materi latihan meliputi navigasi laut, survival laut, pelolosan, renang ponco dan pendaratan menggunakan perahu karet. Para calon prajurit komando harus mampu berenang melintasi selat dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Dan latihan di Nusa Kambangan merupakan latihan tahap akhir yang kadang disebut dengan Minggu Neraka. Pelatihan yang paling berat adalah materi latihan yang disebut pelolosan. Gila, saya sanggup kalau saya kena bagi latihan macam ini. Calon prajurit komando dilepas pagi hari tanpa bekal, dan paling lambat pukul 10 malam sudah harus sampai di suatu titik tertentu. Selama pelolosan, mereka harus menghindari segala macam rintangan alam maupun tembakan dari musuh yang mengejar. Kalau ada yang tertangkap, maka akan diinterogasi dan disiksa layaknya dalam perang oleh para pelatih yang berperan sebagai musuh untuk mendapatkan informasi. Sengsara. Untuk siswa yang tidak tertangkap bukan berarti mereka lolos dari Bayangkan anak kurung macam ini, gila. Menjalani siksaan dan selama 3 hari menjalani latihan di kamp tawanan. Dalam kamp tawanan ini semua siswa akan menjalani siksaan fisik yang nyaris mendekati daya tahan manusia. Lagi sadis, lagi kejam. Dalam sejarahnya, Kopassus berhasil menjalankan operasi dan penugasan berat, diantaranya adalah operasi penumpasan DI, TI, operasi militer PRRI, banyak operasi yang sudah Kopassus tawan, maksud saya, mereka sudah menjalani pelbagai jenis operasi. Operasi GPK di Aceh, operasi pembebasan sandera di Mapenduma, dan banyak operasi lainnya.
Operasi Kopassus yang paling terkenal dan melambungkan nama mereka adalah Operasi Woyla, yaitu operasi pembebasan sandera atas pembajakan pesawat Garuda Flight 206 di Bandara Don Muang, Thailand. Kopassus kena hantar sampai Thailand, guys. Itulah tadi gambaran mengenai grup gerak khas Malaysia dan Kopassus Indonesia. Menurut Anda siapakah yang terbaik di antara mereka? Oke, habis. Video yang baru kita tonton tadi merupakan perbandingan di antara Kopassus dengan JJK Malaysia. Jadi konklusi daripada video yang saya baru tonton ini, secara jujur dan pribadinya lah, sememangnya kita memang sudah mengetahui Indonesia ini lebih maju, lebih besar, lebih dahulu lah. Bayangkan sejak penubuhan JJK 1965 JJK ditubuhkan dan Kopassus pula ditubuhkan pada 1952. Jarak tahun yang begitu lama memberikan advantage kepada ataupun memberikan kelebihan kepada Kopassus, dan sudah semestinya lah Kopassus lebih menyerlah dari segi pengalaman dan juga training. Malaysia pula, pasukan JJK Komando Malaysia pula masih baru 1952. Jadi memang tidak heranlah ada sedikit ketinggalan dengan Indonesia. Tetapi saya sebagai rakyat Malaysia masih bangga dengan JJK. Apapun saya tetap menghormati dan rasa kagum lah dengan Kopassus ini. Mana tidak dah. Bayangkan saja, Kopassus sudah menjalani berbagai jenis operasi, dan Indonesia, untuk pengetahuan kamu, kalau kamu belum tahu, merupakan salah satu kuasa militer yang sangat kuat di Asia, yang sangat kuat di Asia. Saya sebagai orang Asia juga berbangga dengan Indonesia lah. Saya warga Malaysia merupakan paling hampir dengan Indonesia, jadi saya sangat berbangga lah jika Indonesia ini mempunyai kuasa militer yang sangat kuat, dan Indonesia tidak pernah ada apa-apa kontroversi dari segi militer. Itu yang menyebabkan saya buat reaction video ini. Sebenarnya saya sangat respect lah dengan kuasa militer Indonesia, dan saya juga berbangga dengan JJK, grup gerak khas Malaysia. Jadi konklusi saya pada video kali ini, kamu boleh tengok sudah. Saya harap kamu terhibur, dan moga-moga saja video ini mampu menambah mampu memberi kamu sedikit info dan juga menghibur kamu. Sekali lagi, saya sebagai warga Malaysia berbangga dengan JJK, dan juga saya berbangga sebab di Asia ini Indonesia, jiran Malaysia, merupakan salah satu kuasa militer yang sangat kuat. Saya sangat bangga dengan fakta itu. Memang tidak dapat disangkalkan lagi. Kopassus memang sudah banyak menjalani operasi di luar, dan juga training mereka serta kecanggihan dari peralatan senjata mereka memang lebih mendahului Malaysia. Jadi sampai di sini sahaja video saya pada kali ini. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di video reaction akan datang, dan saya harap kamu bantu channel saya untuk berkembang dengan subscribe BDT channel. Karena kebanyakan yang cuma menonton dan tidak subscribe, dan saya harap kamu membantu saya untuk subscribe lah BDT channel. Sampai di sini saja video saya pada kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video reaction akan datang. Salam dari BDT channel. Ciao.